kembali di program podcast Jabarus TV. Kami dengan Bang Angin selaku alumni ITB dan Seketum. Bang, kawan lama nih di Saman ITB dan Dago Coblong Cihaur. Nah, kami terkait dengan beliau selaku calon ketua ITB, bagaimana bisa maju dan lolos verifikasi calon ketua ITB. Bang, ya Bang. Baik, terima kasih ya. Jadi memang kita kemarin melalui sebuah proses yang cukup lumayan menguras energi juga ya. Iya, Bang. Jadi ada beberapa dukungan dari teman-teman pengurus daerah dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Juga ada dukungan dari luar negeri, tentu kita terima kasih. Ada Prodi, ada komisariat juga. Antusiasme dari teman-teman ini semua itu tanggung jawab bagi kita ya untuk bisa maju ke depan. Ini memang unik sekali ini, teman-teman panitia melakukan juga verifikasi tidak hanya dengan surat-surat dari organisasi otonom di bawah Ikatan Alumni ya, tapi ada seperti pra pemilu. Jadi sambil verifikasi pendukung itu mereka nge-vote awal, minimal kita mendapatkan dukungan 150 orang alumni yang terverifikasi sebagai pemilih di kongres yang akan datang. Ini inovasi yang luar biasa, lucu-lucuan untuk menghidupkan gairah di pemilu Ikatan Alumni ITB tahun 2025. Nah, ini apa nih Bang, terkait Bang Angin pengen maju nih, apa nih, ada apa nih, apa misi dan visi apa nih? Iya. Jadi memang sering kali kita kan ditanya apa sih visi misinya nih. Kalau visinya sendiri kan kita lihat visi organisasi itu sudah ada. Jadi asasi Ikatan Alumni ITB itu mengapa sih harus berdiri itu sudah ada di ADART-nya. Jadi misi apa yang mau kita kerjakan kalau kita diberikan amanah ketua. Saya memandang Ikatan Alumni ITB ini seperti sebuah taman terbuka, bagus. Pengurus pusat itu tugasnya menggelar tikar bagi semua stakeholder. Jadi kita menggelar tikar, semua stakeholder itu duduk bareng, sama tinggi sama rasa, semua bisa berkarya, semua memberikan kontribusi terbaik. Tugasnya pengurus pusat itu bukan membangun satu program kerja baru, tetapi program-program kerja yang sudah ada itu bisa diamplifikasi. Apa yang sudah bagus di Ikatan Alumni jurusan teknik industri misalnya, itu bisa didorong menjadi program bersama yang mengkaitkan seluruh alumni ITB. Demikian juga apa yang bisa dikerjakan di elektro, atau di informatika, di teknik sipil, itu bisa menjadi kerja bersama. Kita juga ada namanya angkatan, komisariat angkatan itu juga cukup aktif, dan juga ada komisariat yang dari komisariat angkatan, kemudian komisariat hobi ya, olahraga, dan juga ada pengurus daerah. Pengurus daerah ini perlu kita libatkan dalam setiap program, karena program itu kan pasti ada wilayahnya. Misalnya komisariat angkatan 94 punya program di Jawa Timur, nah itu kita bisa kolaborasikan komisariat 94 dengan Pemda Jawa Timur. Kemudian programnya itu mungkin ada yang terkait dengan Ikatan Alumni Prodi. Nah ini yang kita bisa lakukan. Jadi pengurus pusat bukan membuat program sendiri sehingga dia kesannya menjadi Pemda pusat atau Prodi pusat atau komisariat pusat gitu loh. Pengurus pusat itu sebenarnya ya menjahit, menghubungkan, mengamplifikasi. Kemudian gimana nih melawan sawan-sawan saingan nih, kayak Bang Puja dan lagi sama Atep ya, Agung gimana Pak Bang Angin gimana? Bukan lawan ya, ini namanya pemilihan kan harus ada yang dipilih. Iya.
dan saya 94, ada Agung 22, Puja 2000, semua terpanggil untuk berkontribusi ke Ikatan Alumni ITB. Tidak ada lawan satu dengan yang lain, semuanya niatnya sama. Nanti kita lihat dari ide-ide besar yang akan muncul, tentu tidak hanya dari kandidat ya, nanti dari hiring-hiringan akan muncul ide-ide baru. Siapa di antara tiga ini yang menurut anggota lebih mampu, lebih efektif ketika nanti implementasi program 4 tahun. Nah, kalau terpilih apa nih akan difokuskan nih sebagai Doa ITB alumni? Jadi kita ini setiap kongres itu verifikasi anggota. Jadi ini harus kita perbaiki. Cukup satu kali kita lelah, maksudnya anggota itu cukup satu kali lelah, diverifikasi semua keanggotaannya, disinkronisasi juga dengan database ITB. Selanjutnya dia sudah menjadi sudah terdaftar di database kealumnian, database Ikatan Alumni juga. Jangan setiap pemilihan kita harus verifikasi. Memang bagus ya untuk mengingatkan kembali kita punya dulu saya angkatan berbasis, tapi kan seolah-olah ada pandangan kita tidak memaintain data anggota yang pernah kita minta. Nah, kalau kita punya sistem database yang baik, yang database-nya juga hidup ya, artinya aktivitas yang dinamis itu bisa diupdate terus, tentu tidak mudah. Tapi ini butuh kesadaran bersama. Nah, saya yakin di ITB sudah melakukan ini. Misalnya apakah Ikatan Alumni A, Ikatan Alumni B, nanti tinggal kita perluas. Di ITB punya jurusan yang ngurusin data. Di satu fakultas stay itu ya. Kita kan bisa minta ke beliau-beliau. Ayo dong sumbangannya buat alumni. Jadi tidak mesti dibikin baru oleh pengurus pusat, tapi kita optimalkan apa yang sudah ada, kita gunakan untuk secara bersama-sama. Itu yang paling utama sekali itu. Yang kedua tentu kita mendorong bagaimana sinergi antar komponen yang ada, tidak hanya di alumni tetapi juga dengan kampus. Kita kan Ikatan Alumni ITB, masa alumni kita tidak memikirkan juga ITB-nya, kita bawa nama ITB. Jadi awal tadi bagaimana alumni ini bisa nyaman, kalau alumni bisa nyaman, kita bisa mendorong mereka juga berpartisipasi untuk memberikan manfaat kepada ITB. Maka saya sampaikan tadi, kita gelar tikar di taman yang luas, mencari angin segar bagi Ikatan Alumni ITB di masa mendatang. Terkait program sebagai ketua baru terpilih Bang Agin ya, kira-kira ada nggak usul-usul dari bagi Bang mungkin meneruskan program yang belum program itu kita akan tanyakan kepada seluruh stakeholder, bukan orang, bukan pula kita harus terjebak apakah ini kelanjutan atau tidak. Ikatan alumni ini nggak berlanjut sampai ketuanya, tapi program itu harus dinamis, sesuaikan dengan apa yang diinginkan dan apa yang menjadi juga problem di masanya. Tidak bisa kita klaim ini kelanjutan, tidak pula kita bilang ini adalah antitesa. Jadi itu dinamis. Baik, kalau misalkan terpilih gimana Bang? Abah kembali ke mana nih Bang? Sibukannya? Ya, IITB ini kan pengabdian, pelayanan. Maka bukan tugas seorang ketua juga, itu tugas bersama. Tugas ketua tadi kan menggelar tikar itu. Menggelar tikar artinya kita buka kesempatan secara keseluruhan. Tidak ada yang dominan di Ikatan Alumni. Semua pihak sama tingginya.
semua prodi sama tingginya, semua komisariat sama tingginya, semua pengda sama tingginya. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, berkolaborasi, memberikan solusi-solusi terbaik yang bisa diberikan. Kalau misalkan terpilih nanti Bang Angin, gimana bakal yang lawan? Gak ada lawan kan bisa sampai nanti. Ya kan nggak tahu kan nanti. Dengan baik Itu untuk kebaikan bersama. Nanti gimana nih supaya kawan-kawan yang kalah itu dirangkul apa yang dikasih jobnya nih? Oh nanti dibicarakan. Pengurus atau- Iya. atau Nanti gimana? kan Pengurus? bisa di pengurus, bisa nanti kita bicara. Silahkan. Tidak kan ini apa namanya? Berapa orang nanti pengurusnya, siapa pengurusnya? Nanti dibicarakan kalau sudah ada pemenangnya. Kan program itu kan dinamis ya. Dinamis ya. Jadi di alumni TB itu banyak komunitas-komunitas itu yang punya program yang tidak membutuhkan ataupun selama ini tidak terformalkan ikatan alumni gitu loh. Itu program-program Apa nih mengenai modal Ciketum Ketar itu berapa angkanya? modal Ya. 0. Bisa dong ada tuh ada transfer ke rekening. Ya, gotong royong teman-teman aja. Itu bang berapa? Berapa uang di awal? Uang di awal kan 1 juta untuk beli formulir. Nah. Pengembalian 250.000, 250 juta. Buset, mahal bang. Ya, Berapa? itu bentuk gotong royong kan. Hmm. Kesiapan gotong royong pendaftaran ini kan juga kesiapan gotong royong untuk mengisi tanggung jawab ke depan. Ya, ini kan gotong royong juga kan kita tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kalah, mau balikin ya? Ya kan Atau menang? Atau ngasih dah? Full. itu kan sudah memang aturannya. Segitu? Ya nggak apa-apa, kan aturannya begitu. Mahal juga ya tiketnya? Mahal murah itu kan tergantung kita melihatnya ya. Ya, itu kan kalau misalnya kalah gimana? Wah, kamu sih bang? Kan juga itu bukan untuk panitia, untuk organisasi. Ya organisasi jalan kan butuh juga biayanya. Organisasi. Bukan untuk panitia, bukan untuk mereka beli gorengan gitu, enggak. Itu kan Sumbangan masuk dan hibah ke kas ikatan alumni. kan di awalnya itu kan ada kasus kan kita ada di uang kan kenapa mesti mungut calon lagi kenapa Maksudnya gimana? mungut calon yang maju Ya wajar lah. Kan juga. tapi kan kemahalan bang ya minimal lah bercap lah itu wajar ini kan ambil harga mobil apa aja Ya. terus harga mobil Ya, makanya- kenapa sih kan Ya, kita doakan ke depan ikatan alumni ini jangan heboh di pemilunya, tetapi bisa heboh programnya untuk melayani masyarakat dan alumni juga. Oke. Next terakhir nih, Bang Ain. Kalau Bang Amin terpilih menjadi ketua ITB alumni, mungkin ada nggak tiketnya menjadi menteri ya? Nggak ada hubungannya. Atau Semua sudah ada dapat garis dana tangannya. dari bantuan dari ini Nggak ada garis, pemerintah? nggak ada garis tangan, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Cuman belum pernah ada kan tiket menteri ya? Enggak, Ada ya? bahwa mereka dari ketua ikatan alumni ternyata setelah itu menteri atau dari menteri setelah itu ikatan alumni, dua hal ya. Staf ahli ya? Bukan saling sebab akibat itu. Iya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada ya? Jadi Nggak itu ada. itu hoax ya? Ya sama dengan misalnya ada orang yang habis makan meninggal, ada orang habis makan main bola gitu kan, nggak ada hubungannya. Habis makan harus meninggal. Dua hal, dua kejadian yang sama tidak berarti harus ada hubungannya. Iya. Cukup. Lanjut teman. Ya. Mungkin terakhir closing statement nih Closing pada statement, pemirsa yang musik ini apa nih? Saya mengundang seluruh anggota Ikatan Alumni ITB untuk aktif di dalam pemilu kali ini. Mohon berkenan, bersabar, mendaftarkan diri ke
kembali ke sistem yang sudah disusun oleh adik-adik panitia, sehingga kita semua bisa berpartisipasi. Kesediaan teman-teman untuk mempercayakan saya atau memilih saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadikan Ikatan Alumni ITB ini menjadi taman yang menarik, taman yang indah, di mana tumbuh bangunan-bangunan maupun pohon-pohon prodi, pohon-pohon Pengda IA, pohon-pohon komisariat. Di sana kita gelar tikar bersama-sama, cari menghirup angin segar. Di sanalah kita diskusi, menyiapkan program-program terbaik untuk Ikatan Alumni ITB, untuk ITB dan untuk Indonesia. Coblos nggak? Coblos? Belum. Pilih Nomor? Bang Angin. Nomornya belum muncul. Oh belum bang. Kapan bang? Kapan mulai buka nomor urut? Mungkin besok kali ya, tanggal 1 ya. Kita sabar aja. Pengumuman kelolosan baru hari ini. Cukup bang. Cukup, terima kasih. Demikian podcast bersama Bang Angin, Contoh ITB, Alumni ITB. Assalamualaikum. Mantap. 86 lagi temu alumni. 86 kawan gue tadi. Iya,